Nomor 6, berapakah sudut batas sinar dari gelas ke udara? Jika N gelas diketahui 1,6, N udara itu adalah 1. Berarti yang kita sudut batas itu berarti tetanya ya. Nah, ini kita gunakan rumus tan theta sama dengan N gelas per N udara. Berarti 1,6 dibagi 1. Berarti tan theta yang hasilnya 1,6 yaitu 57 derajat. Next, nomor 7. Di situ berkas sinar datang dari udara jatuh pada permukaan kaca yang mempunyai indeks bias. Berarti indeks bias kaca ya adalah N kaca sama dengan 1,62. Sudut pembiasnya adalah sudut biasnya ya, sudut bias berarti R sama dengan 30 derajat, sudut datangnya adalah I. Berarti kita gunakan rumus sin I per sin R sama dengan N kaca ya, per N kaca per N udara. Berarti sin I per sin 30 sama dengan N kaca 1,62 per N udara 1. Berarti sin 30 itu adalah setengah 1,62. Berarti sin I sama dengan 1,62 kali 1/2. Berarti sin I sama dengan 0,81. Berarti sudut I yang hasilnya 0,81 itu adalah 54 derajat. Kita lanjut nomor 8. Nah, di situ berkas sinar jatuh pada permukaan kaca yang tebalnya berarti itu diketahui D sama dengan 6 mm. Dan indeks biasnya berarti N2 1,5 dengan sudut datang berarti I ya 45. Berapa jarak pergeseran sinar? Nah, kita cari dulu langkah pertama, kita gunakan rumus sin I per sin R sama dengan N2 per N1. Nah, sin I itu kan berarti sin 45 per sin R, N2-nya 1,5 per 1. Berarti sin 45 kan setengah, atau kita langsung aja lah ya, sin R sama dengan sin 45 bagi 1,5. Nah, itu dapat nanti sin R itu adalah 0,471. Berarti yang hasilnya sin 0,471 itu adalah sin 28,12. Nah, kemudian baru langkah kedua kita gunakan rumus T sama dengan, ada di bukunya itu ya. Nanti D kali sin I dikurang R per cos R. Berarti D itu 6. Kita rubah kemana nih? Tetap ke mili aja lah nak, berarti 6 dalam kurung 6 sin I-nya 45 dikurang 28,12 per cos 28,12. Nah, itu nanti dapat hasilnya sekitar 1,6 mm. Kita lanjut nomor 9. Di situ seberkas sinar jatuh pada permukaan sebuah prisma gelas yang indeks biasnya, berarti indeks bias itu adalah N12-nya adalah 1,6. Dengan sudut pembiasnya 30 derajat, kemudian deviasi minimum juga 30. Yang ditanya itu sudut datang. Nah, itu kita gunakan, itu juga ada di bukunya ya, rumusnya itu setengah dalam kurung deviasi minimum ditambah beta. Berarti 1/2, 30 ditambah 30. Berarti 1/2 kali 60. Berarti 30 derajat. Berarti dapat sudut datangnya 30 derajat. Nomor 10. Nah, di situ seberkas sinar jatuh tegak lurus ya. Tidak ada belibet. Tegak lurus berarti theta I ya, atau I, sudut datang ya.
I sama dengan 90 derajat. Dengan indeks biasnya berarti N1-nya adalah di udara, N1-nya 1, kemudian N2-nya itu 1,54 dan sudut biasnya adalah 20 derajat. Nah, yang ditanya tentukan deviasi sinar, berarti sudut deviasi sinar ya. Nah, itu juga ada di bukunya ya, nanti dilihat di sekitar halaman 189. Nah, kita cari dulu rumusnya N1 kali sin I sama dengan N2 kali sin R. N1-nya 1 sin 90, N2 1,54 sin 20. Berarti ini 1 per 1,54 sama dengan, bentar. Kita mau cari apa sih? Oh ya, kok R20? Itu sudut bias. Sudut bias itu beta ya, salah. Ini beta ya. Berarti ini sin R. Sin R berarti sin ini 0,65 sama dengan sin R. Sin yang hasilnya 0,65 adalah R sama dengan 40,45 derajat. Nah, kemudian baru kita cari deviasinya itu adalah I tambah R kurang beta. Berarti 90 ditambah 40,45 dikurang 20. Itu hasilnya adalah 110,54 derajat.